Hai, ketemu lagi dengan Miss Rifka di pelajaran PKWU. Kali ini kita akan bahas mengenai kerajinan limbah tekstil. Awalnya, limbah tekstil itu berasal dari limbah-limbah industri yang berkembang semenjak ditemukannya mesin uap tahun 1768. Ini sangat mempengaruhi perubahan teknik produksi, di mana benda-benda kebutuhan manusia itu diproduksi dengan menggunakan mesin, sehingga memicu pertumbuhan pabrik, pengelolaan bahan baku dari sumber daya alam dengan menggunakan mesin. Jadi sekitar tahun 1970-an mulai timbullah kesadaran dampak polusi lingkungan yang dihasilkan oleh industri tersebut. Sehingga salah satu industri yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar adalah industri tekstil. Klasifikasi produk limbah tekstil itu ada dua. Yang pertama, produk limbah tekstil daur ulang atau recycle, contohnya kain perca. Kemudian yang kedua, produk limbah tekstil yang digunakan kembali atau reuse, contohnya pakaian yang dirancang ulang seolah-olah menjadi baru kembali. Ini kalian bisa lihat gambar pertama itu contoh limbah tekstil daur ulang. Yang kedua itu contoh limbah tekstil yang digunakan kembali. Dan ini ada beberapa aneka karya kerajinan limbah tekstil dan fungsi-fungsinya. Kalian bisa lihat. Kemudian ini ada lagi contoh dari karya limbah tekstil dari kain perca dan sebagainya. Baik limbah tekstil sendiri, materialnya itu digunakan dari limbah yang terdiri dari limbah padat atau sisa produksi yang dihasilkan dari proses produksi. Jadi sisa-sisa produksi ini merupakan sisa benang pada sisa kain, sisa bahan lain ataupun aksesoris, dan ini biasanya digunakan untuk sebagai material pembuatan kerajinan dari limbah tekstil. Jadi limbah tekstil yang strukturnya padat bukan cair. Baik, selanjutnya kalian perhatikan di sini ada pabrik ataupun industri tekstil, ya. Dan ini adalah contoh-contoh limbah tekstil yang digunakan kembali menjadi berbagai produk kerajinan ataupun pengelolaan untuk sebagai alat-alat rumah tangga yang dikelola dengan mesin pabrikan. Begitu banyaknya limbah-limbah ini sehingga didaur ulang kembali. Baik, selanjutnya kita akan melihat perbedaan serat alam dan serat sintesis. Jadi, serat alam itu adalah bahan-bahan yang terbuat dari serat tumbuh-tumbuhan maupun dari serabut hewan, ya, ataupun dari bulu hewan. Serat atau bahan-bahan yang terbuat dari serat tumbuh-tumbuhan itu memiliki sifat pertama, apabila dibakar itu baunya seperti bau rambut terbakar ataupun kertas terbakar. Kemudian meninggalkan abu, mudah kusut bila diremas, mudah menyerap air, dan jika diraba akan terasa hangat dan berserat. Kemudian bahan dari rambut hewan, sutra maupun bulu hewan memiliki ciri yang pertama, bila dibakar akan berbau seperti tanduk atau tulang terbakar, meninggalkan bundaran keras, tidak mudah kusut bila diremas. Bahan dari wol akan terasa hangat, sedangkan dari sutra akan terasa dingin. Kemudian sekarang bahan-bahan serat sintesis atau non organik, ya, ini dibuat dari hasil pengelolaan minyak bumi, akan memiliki sifat pertama, bila dibakar akan berbau seperti minyak terbakar. Kedua, tidak mudah kusut bila diremas, sulit menyerap air karena tidak memiliki pori-pori. Kemudian, proses dan alat produksi kerajinan dengan bahan limbah tekstil, ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik quilting, ya. Jadi teknik quilting ini adalah dengan menyatukan potongan-potongan kain dengan pola tertentu. Jadi contohnya kalian bisa lihat di gambar berikut. Ini adalah gambar di mana ada beberapa kain yang disatukan dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi biasanya pertama buat gambar pola dulu, kemudian ciplak gambar pola tersebut di atas kain perca, gunting kain percanya, kemudian letakkan potongan kain perca tersebut di atas kain. Agar kain perca tidak bergeser saat dijahit, maka potongan kain perca itu biasanya disusun ditempelkan pada kain kasar dengan jarum pentul, kemudian jahit.
ya, dijahit sehingga membentuk contohnya seperti gambar yang kalian lihat. Jadi ini adalah teknik quilting ya. Kemudian nah ini juga ada dua gambar, ini teknik quilting. Kemudian yang kedua, teknik aplikasi perca. Aplikasi perca adalah menempelkan kain perca pada bahan atau produk lain untuk menghias produk tersebut. Jadi langkah-langkahnya, pertama pilih motif atau gambar pada kain, gunting motifnya atau gambar pada keliling tepinya, kemudian rekatkan atau lem motif pada gambar tadi pada produk yang ingin dihias dengan menggunakan teknik jahit ataupun bisa juga lem. Kemudian yang ketiga itu makram. Ya, makram itu adalah bentuk kerajinan simpul menyimpul, benang atau tali. Jadi contohnya kalau kalian lihat itu simpul-simpul itu biasanya ada kalian pelajari di kegiatan pramuka. Jadi contohnya seperti ini. Ya, ini bisa dibuat jadi mainan kunci, seperti gantungan fluid dan sebagainya. Ya, ada beberapa teknik membuat simpul, biasanya itu diajarkan di pramuka, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu. Dan ini teknik anyam. Teknik anyam pada dasarnya adalah teknik menyambungkan atau menyalin bagian-bagian menjadi struktur yang lebih kuat. Teknik anyam biasanya digunakan untuk limbah panjang dan serupa dengan tali, misalnya sisa garmen ya. Ini digunakan untuk bagian untuk penganyaman. Kemudian teknik untuk bentuk 3 dimensi, itu kerajinan dari limbah tekstil dapat berbentuk 3 dimensi seperti tas, boneka. Jadi kalian perhatikan ini adalah kerajinan 3 dimensi. Ini mungkin sudah pernah juga kalian kerjakan atau pernah kalian buat ataupun pasti sudah pernah kalian lihat. Jadi ini contoh kerajinan 3 dimensi. Oke.